jam 01.56, 01.57. Jadi nanti sebentar lagi sebenarnya jam 2 pagi. Tapi karena masuk summertime, jadi tambah 1 jam atau maju ke depan, jadi langsung jam 3. 2 menit lagi jam 3 langsung. Kalian lihat sendiri langsung jam 3. Kalian lihat dia berubah. Halo guys, selamat datang di channel Ituku lagi. Pagi ini spesial banget karena seperti yang dari awal video tadi aku nunjukin jam. Kalau di Swedia itu udah masuk sommartid atau masuk summertime. Jadi udah aku majuin jam tadi pagi barusan ini dari jam 8:30 jadinya hampir 8:30. Dan sekarang aku mau, karena aku libur, untungnya aku libur, jadi nggak terlalu terasa, beda 1 jam lebih cepat. Jadi aku mau cerita tentang summertime itu di Swedia itu gimana, artinya atau kenapa gitu. Jadi ikutin terus vlognya sampai selesai. Ya, ini adalah green tea yang mulai aku mau biasakan tiap pagi sebagai pengganti kopi tiap sarapan. Dan kembali ke tema yang akan aku bicarakan kepada kalian tentang perubahan waktu dari wintertid ke summertid yang tadi malam aku udah liatin ke kalian. Kalau jam itu berubah dari jam 2 langsung ke jam 3, jadi lompat langsung 1 jam. Pertama kali digunakan summertime itu di Swedia tahun 1916, udah mulai digunakan summertime dan winter time. Dan terakhir belakangan tahun ini sekitar 2-3 tahun ke belakang banyak udah mulai mendiskusikan untuk membuang atau tidak menggunakan sistem ini lagi dan lebih menggunakan normaltid atau misalnya kalau summertime sampai sepanjang tahun. Jadi nggak perlu mengganti atau tidak perlu menyetel jam 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret seperti summertime dan bulan Oktober winter time. Jadi ada inti atau ada maksud untuk menyetop dan tidak menggunakan sistem ini dibicarakan di Eropa Union. Tapi aku pernah baca juga kalau hal ini tidak terlalu ditanggapin lagi karena yang perlu dibicarakan lebih serius yaitu masalah pandemi ya. Jadi masalah ini tidak terlalu diungkit-ungkit lagi. Dan terakhir informasi yang aku dapat juga Eropa Union itu menyerahkan kepada negara masing-masing
untuk masih mau menggunakan sistem ini atau enggak, yaitu sistem summertime. Masih mau digunakan atau enggak terserah kepada negara masing-masing. Dan Swedia sampai saat ini tidak ada memberi suatu signal atau keputusan untuk menyetop sistem ini. Jadi sampai sekarang kita tetap ngikutin. Kalau bulan Maret yang tadi malam itu kita majuin 1 jam, nanti bulan Oktober itu kita mundurin 1 jam. Pertama aku mau cerita apa sih Sommertid. Sommertid itu adalah menghusteratit atau menyamakan waktu, karena di sebagian besar negara yang mengandalkan atau menggunakan sistem ini adalah negara-negara Eropa ya, yang mana sinar matahari itu saat mau masuk mulai summer itu udah mulai lama. Jadi intinya itu untuk hustera atau menyamakan dan menyesuaikan sinar matahari yang mana banyak banget atau lebih terang di saat summer time. Seperti ini yang udah mulai menuju ke summer time. Kita belum ke summer time tapi udah mulai menuju. Jadi itu intinya, diubah waktu dari wintertid yang kita mulai itu sejak Oktober sampai Maret tadi malam. Dan aku juga pengen cerita dari pengalaman aku sendiri. Kalau pertama kali aku tinggal di Swedia itu aku agak bingung, summertime berarti dimajuin atau dimundurin jamnya 1 jam. Terus teman kerja aku bilang kayak gini, Lina, kalau misalnya summertime kamu ingat gini aja katanya. Kamu ingat kalau summertime kita itu mengeluarkan kayak hal-hal untuk di taman, misalnya kayak kursi, taman, segala macam, bunga-bunga. Jadi ingetin aja kayak gitu. Terus kalau winter time dan kamu masukin lagi katanya. Jadi summertime begitu kamu ngeluarin barang, inget aja kamu ngeluarin barang ke pekarangan. Jadi itu berarti maju 1 jam. Oh iya juga ya. Terus kalau winter time berarti barang-barang itu kamu masukin dalam rumah, berarti mundur 1 jam katanya. Oh I see. Ngerti nggak maksud aku? Jadi kalau summertime kita itu majuin 1 jam. Dan winter time kita mundurin 1 jam. Gampang kan? Untuk hal mengingat yang paling gampang yang aku diajarkan sama teman kerjaku di Swedia. Dan teman-teman, yang perlu kalian tahu, kalau perubahan waktu ini antara winter time ke summer time, itu kan kita kemarin itu hari Sabtu menuju ke Minggu itu dimajukan 1 jam. Jadi berarti orang itu tidurnya lebih mindre atau lebih kurang 1 jam. Dan itu hal yang kecil gitu banget. Banyak orang Swedia itu komplain banget kalau misalnya aduh aku depresi, aku jadi lemes, ya pokoknya tidak mengenakan istilahnya. Jadi memang banyak dibicarakan di Swedia itu, salah satunya itulah sebabnya mereka mau membuang sistem ini karena mempengaruhi tidur mereka, mempengaruhi banyak juga depresi. Aku juga nggak ngerti kenapa, ya orang juga beda-beda. Dan itu memang pernah dibicarakan di TV sini kalau hal-hal itu mengganggu banget sampai ekstrimnya mereka itu ada kecenderungan untuk bunuh diri. Bayangin. Dan tentu saja hal yang aku bicarakan terakhir itu sampai bunuh diri itu mungkin masalah yang ekstrim banget, tapi mayoritas orang Swedia itu menyesuaikan diri karena memang berkurang 1 jam ya. Jadi itu mereka membiasakan diri, biasanya itu mulai Senin sampai Selasa itu memang agak berat, tapi dalam seminggu udah terbiasa. Dan gimana kalau aku sih biasa aja ya, maksudnya aku nggak terpengaruh banget, aku sih gampang banget menyesuaikan dengan jam, nggak ada masalah mau mundur atau maju, nggak ada masalah bagi aku karena terbiasa juga bangun pagi. Nah kalau orang Indonesia mungkin juga nggak ada masalah ya, misalnya diterapkan masalah itu karena kita juga orangnya mayoritas ya banyak yang sholat subuh, banyak yang bangun pagi ya. Kalau di Swedia itu kan ya beda orang, beda kultur, beda kebiasaan gitu. Jadi guys, semoga
informasi ini tentang summertime, tentang kehidupan di Swedia, memberi sedikit informasi kepada kalian di sana dan bisa memahami, oh maksudnya kayak gitu, terus efeknya apa, yang seperti aku bilang tadi dari awal, itu menyebabkan banyak orang Swedia itu depresi, kekurangan tidur, capek, dan ya agak bad mood lah istilahnya kalau bahasa kita. Oke guys, sampai jumpa di vlog aku seperti biasa minggu depan. Semoga informasi ini bisa memberikan sedikit ya gambaran tentang kehidupan di Swedia kepada kalian melewat vlog-vlog aku. Jadi jangan lupa di subscribe buat ngikutin terus video baru tiap minggunya. Dan tetap keep safe. Dah.